Oke, siap. Oke, siap ya. Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu pada malam hari ini dan mengikuti webinar yang kedua. Kami bersyukur buat pembicara yang sudah hadir. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu Tuhan, Kau yang berbicara kepada setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami semakin diperlengkapi, semakin hari semakin seperti Engkau. Kami serahkan jaringan yang ada dalam tangan Tuhan, supaya semua koneksi jaringan bisa berjalan dengan baik, sehingga webinar ini tidak terganggu. Menyerahkan juga teman-teman kami yang mungkin sedang persiapan, kami serahkan juga dalam penyertaan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pak Steve, waktu saya serahkan. Oke, selamat malam semuanya. Saya harap sudah buka puasa semua ya. Kita masuk di dalam pelajaran yang kedua, yaitu tentang Lordship of Jesus Christ. Kita akan belajar ini. Saya akan coba tampilkan sebentar. Oke. Saya akan coba sharing. Apakah bisa di-enable saya untuk memberikan oleh host, karena saya ini dianggapnya disable, tidak diizinkan. Saya akan share, dikatakan di sini host disable. Oh ya, sebentar. Oke. Saya cek. Oke. Oke, sudah Pak? Oke. Admisi. Sebentar, saya buka dulu. Ntar saya buka dulu sebentar ya. Oke. Bisa terlihat nggak? Terlihat? Iya, tapi kecil sekali. Kecil? Iya. Tulisannya nggak ini, kayak semut. Oh ya? Apa bisa digeser lebih besar? Nggak bisa, Oh, bisa digeser lebih besar. Ya. Diketuk-ketuk. PowerPoint-nya belum dibuka. Diketuk-ketuk. Oke, bisa terlihat? Bisa lihat. Oke. Tetap ini. Masih PowerPoint, Pak. Bisa dilihat cukup jelas nggak? Kalau bisa, saya akan lanjutkan. Bisa. Oke. Nah, jari kita bisa geser-geser, ini bisa. Ini Pak, ini bukan PowerPoint, Pak. Ini file-file gitu. Ini PowerPoint. Bukan PowerPoint yang tampil di sini. Oh, kalau dari saya sendiri PowerPoint. Oh, ya. Nggak tahu yang lainnya. Akan sulit memang kalau pakai handphone, karena biasa kalau pakai laptop akan lebih baik. Ini nampak masih ini juga file, jadi belum kebuka file. Oh,
Ini masih folder ini. Ya, belum. Belum, masih folder ini. Belum PowerPoint-nya. Misi Pak, mungkin dicoba di pause terus di unpause lagi di tulisan sebelah atas screen. Oke, saya coba ya. Bagaimana sekarang? Tampilnya seperti ini. Ya. Nah, oke. Ya, masuk. Sip. Oke, ya. Oke, kita akan masuk di dalam pembelajaran ini. Kita akan cepat tentang the Lordship of Jesus Christ. Jadi sekali lagi ini yang menjadi filosofi kedua daripada GKPB dalam keunikan yang diizinkan Allah berdiri gereja ini. Kemarin kita sudah belajar tentang kingdom mentality. Sekarang the Lordship of Jesus Christ. Nah ini penting, ini sentral, karena kalau gereja kehilangan pemahaman ini, saya rasa gereja meaningless, nggak memiliki arti apapun. Komunisme didirikan oleh Karl Marx, lalu dilanjutkan oleh Lenin. Tetapi komunisme ketika ditinggal mati atau dalam ajaran komunisme Lenin atau Karl Marx dicabut, ajaran itu tetap eksis, tetap ada. Tetapi dengan kekristenan tidak demikian. Core inti daripada kekristenan adalah Kristus sebagai Tuhan. Sehingga ketika Kristus dicabut, kalau ditiadakan, apalagi ketuhanannya itu diminimalisir, maka kekristenan menjadi tidak bermakna. Karena itu, ini merupakan hal yang sangat penting. Dari sini juga muncul ajaran-ajaran tentang Injil Kerajaan Allah, hidup dalam Kerajaan Allah. Itu yang namanya the Lordship of Jesus Christ. Pertuhanan Yesus. Atau Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sekali lagi, ini materi yang sangat penting tentang Lordship of Jesus Christ. Saya akan memulai dengan dasar-dasar Alkitab. Kalau memang dia disebut Tuhan, apakah ada cukup banyak dasar-dasar Alkitab? Atau kalau umpamanya kita ditanya, apa yang bisa meyakinkan kami kalau Kristus adalah Tuhan? Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau orang tanya itu, kita bisa memberi jawab dasarnya dari Alkitab itu sendiri. Mengapa kita meyakini kalau Yesus adalah Tuhan? Saya akan mulai dengan satu introduce. Tidak bisa disangkal Yesus merupakan tokoh yang kontroversi sepanjang masa. Artinya begini, bukan kontroversi dalam hal yang negatif, tetapi menjadi titik sentral perdebatan sejak daripada hadirnya di atas muka bumi, sampai dia kembali ke surga, bahkan pasca dia kembali ke surga, sepanjang sejarah, Yesus menjadi tokoh yang kontroversi, yang diperdebatkan. Ada yang menyukai, ada yang membenci, ada yang mengapresiasi, ada yang biasa, tetapi nggak bisa kita sangkal dia adalah tokoh kontroversi. Kalau baca Matius pasal 16 ayat 13-16, satu kali Yesus melemparkan satu pertanyaan kepada muridnya. Pertanyaannya begini, menurut kata orang siapa aku? Ada dua jawaban dari murid-muridnya ketika Yesus melemparkan pertanyaan tersebut. Jawaban pertama bersifat umum. Murid mengatakan, menurut kata orang. Jadi jawaban yang pertama adalah asumsi masyarakat ketika melihat figur Yesus. Ini sifatnya umum. Apa yang dikatakan oleh masyarakat? Dikatakan menurut kata orang, engkau adalah Elia. Bukan hanya Elia, dikatakan engkau pun adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah salah satu nabi yang akan datang. Jadi masyarakat berasumsi tentang siapa Yesus dengan mengacu kepada tokoh-tokoh tertentu. Mungkin saja Yesus diasumsikan sama dengan tokoh-tokoh tertentu karena memiliki karakteristik yang sama. Umpamanya ketika orang mengatakan itu Elia, bisa saja karena
Yesus menunjukkan mujizat yang sangat hebat. Lalu ketika orang memahami Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, bisa saja karena dia begitu keras ketika menegur ahli-ahli Taurat. Dia disamakan dengan Yeremia juga, mungkin karena Yesus pernah terlihat menangisi Yerusalem. Lalu tiba-tiba Yesus merubah pertanyaan dari menurut kata orang kepada hal yang lebih khusus. Tapi menurut pendapat kamu, siapa aku? Di situ Petrus tampil dengan mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, ini penyataan yang hanya bisa terjadi ketika orang dikatakan di dalam teks tersebut mendapatkan pencerahan daripada Allah sendiri. Sehingga mengenal Yesus sebagai Tuhan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Orang bisa belajar Alkitab, orang bisa belajar kitab suci, tapi belum tentu orang sampai kepada pemahaman Kristus adalah Tuhan. Berapa banyak hari ini orang yang coba mengkritisi kitab suci, dilihat sisi-sisi kesalahannya, dia berjumpa dengan tokoh Kristus, tetapi toh mereka tidak bisa menemukan dan mendapatkan dicerahi kalau yang dibaca itu adalah Tuhan. Jadi sekali lagi penyingkapan dia sebagai Tuhan hanya terjadi ketika Allah sendiri menyingkapkan. Dan pendapat para murid itu adalah masalah pengenalan para murid terhadap Kristus yang mengatakan bahwa engkau adalah Allah yang hidup. 5 abad pertama, atau tempatnya 3 abad pertama, kemunculan Kristus itu menjadi satu pokok perdebatan, khususnya kalau kita belajar di dalam sejarah gereja. Kira-kira tokoh ini siapa? Apakah dia Allah? Apakah dia manusia? Saya pikir kalau kita hidup pada zaman tersebut, kita pun akan mengalami kebingungan sama seperti para murid atau mungkin masyarakat pun bingung melihat tokoh Kristus. Bayangkan, kalau kita menganggap Kristus sebagai Tuhan, kenapa satu kali dia bisa tertidur? Bukankah Allah tidak bisa tertidur? Kalau kita mengatakan dia sebagai Tuhan, kenapa dia bisa lapar dan meminta makan? Kalau dia Allah, mana mungkin dia bisa menangis? Sekali lagi ini menjadi sesuatu yang sangat kontroversi. Berarti kalau dia lapar, dia tertidur, dia bisa menangis, dia tunduk di dalam hukum-hukum alam. Hanya kalau kita melihat sisi ini, kita pun akan dibuat bingung. Kalau dia memang manusia, kenapa dia bisa melakukan mujizat? Ada orang buta bisa sembuh, ada orang lumpuh bisa berjalan, lalu orang mati pun bisa dibangkitkan. Alam pun tunduk kepada dia. Dan ini tindakan-tindakan yang merefleksikan sebetulnya kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah. Sehingga dua hal ini ketika bersatu di dalam satu pribadi, di dalam satu diri Yesus, ada sisi yang namanya sisi kelemahan, dalam tanda kutip, yang dimiliki manusia. Sementara yang lain ada kemahakuasaan yang begitu hebat, dan itu tinggal di dalam Kristus. Ini membuat orang menjadi bingung. Sehingga 3 abad pertama tidaklah heran pribadi Kristus diperdebatkan, sampai pada ujungnya di satu konsili namanya Konsili Chalcedon, dan konsili tersebut dengan Nisea mengatakan kalau Kristus itu memang dia adalah Allah, tapi sekaligus manusia. Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia menjadi manusia untuk satu tugas, membawa manusia kembali kepada Allah. Jadi sekali lagi ada satu kesimpulan yang tidak bisa disangkal. Dia manusia sejati. Yang dimaksud dengan manusia sejati kalau kita melihat Injil, dia memiliki stambung, akar, keturunan. Kalau kita lihat dengan Matius, dengan Lukas, dia hadir dari rahim manusia. Jadi Yesus itu dikatakan manusia karena dia memiliki garis keturunan. Dari Matius ditarik ke belakang, dari Lukas ditarik ke belakang, ada muaranya siapa yang menjadi nenek moyangnya. Nah, karena dia manusia, dia mengambil cara-cara manusia dalam kelahirannya,
dalam pertumbuhannya. Tetapi dia adalah Allah. Allah yang mengambil rupa manusia. Dan itu sebabnya konsil ini mengatakan Yesus adalah Allah dan manusia. Karena ini berbicara tentang Lordship of Christ, jadi saya tidak melihat dalam sisi kemanusiaannya. Ini dalam dunia teologi biasanya dibahas di dalam konteks kristologi, di dalam konteks antropologisnya. Tapi kita akan berbicara dalam prinsip tentang dia Allah. Seperti yang tadi pertama saya katakan, kalau dia Allah, bagaimana kita bisa tahu dalam Alkitab dia Allah? Itu yang ingin saya berikan dasar-dasarnya sehingga Bapak dan Ibu sekalian memahami yang kita hadapi, yang kepadanya kita belajar, dia adalah Allah. Hari ini kita belajar Yesus adalah Tuhan melalui tulisan-tulisan ini. Dan saudari, waktu kita belajar ini sebetulnya dia sedang mengamati kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah yang memperhatikan kita. Dengan demikian, kalau lihat pribadi Kristus, kita bisa simpulkan Allah, dia yang menjadi manusia, atau tepatnya dia yang membuat manusia dan menjadi manusia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia Allah, apakah ada teks-teks Alkitab yang cukup mampu menunjukkan kalau dia Allah dengan begitu jelas dan gamblang? Saya berikan beberapa hal. Pertama, ada satu istilah dalam istilah Yunani yang disebut dengan ego eimi. Ego itu aku. Eimi itu adalah. Dalam pemahaman ketuhanan Kristus, ini merupakan sikap yang seringkali disebut di dalam Alkitab sikap egosentris, terpusat kepada dirinya. Nah, sekali lagi, bagi Kristus, egosentris itu bukan masalah karena memang dia Allah. Tetapi tidak demikian dengan kita sebagai manusia. Apakah yang bisa menunjukkan kalau Kristus adalah Allah? Kalau dia adalah Tuhan? Yang pertama, ajarannya bersifat egosentris. Ini dibuktikan dengan ego eimi. Nah, ego eimi itu di dalam Injil Yohanes banyak sekali muncul. Kata-kata akulah, aku adalah. Ada sekitar 7. Dikatakan aku adalah roti hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Ini ego eimi, ego eimi. Nah, kata ego eimi, kalau kita translasikan, kita ubah ke dalam bahasa Ibrani, kata ego eimi ini sama dengan kata-kata, saya pakai bahasa Ibrani ya, aser, Kata ini muncul ketika Musa akan diutus ke Mesir, lalu dia tanya kepada Allah yang mengutusnya, lah kalau orang Mesir tanya kepadaku, siapa yang mengutusmu? Apa yang harus aku jawab Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, aser, aku adalah aku. Dan ini sama dengan bahasa Yunani yang dipakai oleh Yesus, ego eimi. Kalau kita coba padankan, kita gariskan secara bersama, berarti ketika Kristus mengajarkan aku adalah, ini mengimajinasikan dan membawa pemahaman orang-orang Yahudi untuk mengingat bahwa kata ini adalah kata yang diungkapkan oleh Allah kepada Musa. Sehingga orang menyimpulkan dan memiliki pemahaman. Yesus adalah Allah sendiri. Yang mengatakan, aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran, aku adalah pokok anggur. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur mengacu kepada Yohanes, mengacu dan menuliskan tentang dia. Kalau saudara melihat teks-teks yang saya tulis, pasal 8 ayat 56, pasal 5 ayat 39, Lukas 24 ayat 27 dan 44, itu semua mengacu dengan perkataan yang sangat begitu tegas. Yesus katakan seluruh kitab Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur menunjuk kepadaku. Egosentris bukan? Terpusat. Sementara guru-guru yang lain meniadakan diri, menganggap meaningless,
Tetapi Yesus mengungkapkan hal yang lain. Dia masuk ke tengah dan mengatakan, aku adalah. Dan ini merupakan satu statement. Dengan demikian, Yesus adalah pusat segala-galanya. Dialah sosok yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menantikan Mesias, menantikan pembebas, seakan-akan aku yang engkau nantikan. Aku roti hidup. Kalau pada zaman dulu di padang belantara, engkau makan mana, engkau tetap mati. Hari ini roti yang sejati datang. Engkau bersekutu makan tubuhku tidak akan mati. Nah, ini statement-statement yang menarik. Apakah cukup hanya dengan ego ini? Tidak. Dalam beberapa statement-nya bukan hanya masalah egosentris saja yang dia ungkapkan. Di dalam dia mengambil rupa manusia, dia pun berkali-kali menyamakan dirinya dengan Allah secara terimplikasi. Coba perhatikan kata-kata yang ingin saya ungkap. Yohanes 8 ayat 19, 14 ayat 7 dengan berani dia mengatakan, mengenal Yesus, mengenal aku, mengenal Bapa. Berarti Bapa sama dengan dirinya. Melihat dia, melihat Bapa. Ini statement kepada Filipus. Jadi ketika melihat Yesus, sebetulnya orang sedang melihat Bapa. Percaya padanya sama dengan percaya kepada Allah. Yohanes 12 ayat 44, pasal 14 ayat 1. Menerimanya, menerima Kristus, itu menerima Allah. Membenci Yesus, benci Allah. Dan yang hebat, ketika orang memuliakan Yesus, sebetulnya orang sedang memuliakan Allah. Ada satu paralel kualitas kesamaan antara Kristus dengan Bapa. Ini fakta yang kedua. Sehingga kalau orang tanya, bagaimana kita tahu kalau Yesus adalah Allah? Apa yang saya ungkapkan ini merupakan satu fakta yang mampu menunjukkan. Dari pengakuan Kristus, dia memiliki atribut yang hanya dimiliki oleh Allah. Kesimpulannya, memang dia adalah Allah sendiri. Yang ketiga, yang mampu menunjukkan Kristus sebagai Allah adalah the holiness of Christ. Kekudusannya. Alkitab mengatakan dengan begitu gamblang bahwa dia tidak berdosa. Ini statement yang sangat menarik. Sekali lagi secara implisit, kalau kita melihat di dalam pernyataannya, secara implisit, Yohanes 8, Markus 14, Yohanes 6 ayat 38, 16 ayat 28, pasal 10 ayat 30, itu menunjukkan satu statement bahwa dia tidak berdosa. Coba lihat. Kalau kita melihat, ada pengakuan daripada malaikat. Dikatakan, yang kudus daripada Allah. Para murid mengakuinya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Suci, tidak berdosa. Bahkan yang menarik, ada satu institusi yang sulit diatur, yaitu roh jahat. Satu kali waktu Yesus di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 24, dia hadir ke bait Allah, ada orang kerasukan setan. Yesus datang dan mengusir setan tersebut. Sebelum Yesus usir setan tersebut, setan itu mengatakan, apa kaitan antara aku dengan engkau? Hei, Yesus, anak Allah. Setan mengakui kalau dia anak Allah. Kudus. Tidak berdosa. Masih ingat ketika ada perempuan yang berzina dalam pasal 8 akan dilempar batu? Waktu akan dilempar batu, Yesus mengatakan sesuatu. Barang siapa di antara engkau yang tidak berdosa, silakan yang pertama melempar batu. Nah, itu semua seakan-akan yang paling berhak menghukum sebetulnya hanya Yesus karena dia tidak berdosa. Tapi apakah Yesus menghukum? Tidak. Dia hanya mengatakan, pergilah perempuan dan jangan berbuat lagi. Secara implisit nampak seperti itu. Kalau kita melihat apalagi dalam pemahaman Yohanes, Yohanes mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana aku bersalah.
Orang-orang Farisi tidak bisa menunjukkan kesalahan Kristus. Bukan hanya masalah pribadinya yang tidak berdosa, hal lain yang menunjukkan kalau Kristus adalah Allah, itu di dalam pekerjaannya. Karena dia melakukan pekerjaan yang hanya mampu dikerjakan oleh Allah dan bukan oleh manusia. Para nabi, sehebat apapun, tidak pernah mampu mengerjakan pekerjaan Allah. Tetapi Kristus, dia mengerjakan pekerjaan Allah, sehingga kesimpulannya daripada fakta-fakta tersebut, dia adalah Allah. Apa saja kalau begitu pekerjaan yang hanya mampu dikerjakan oleh Allah dan ternyata Kristus mengerjakannya. Pertama, dia mengampuni dosa. Markus 2 ayat 1 sampai 12, Lukas 7 ayat 48. Tidak ada nabi yang berani mengampuni. Tidak ada orang sepanjang sejarah berani mengampuni. Tapi ketika Kristus melayani, dia katakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Dia mengampuni dosa. Bahkan simbol salib muncul sebagai simbol pengampunan. Ini pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Hanya Allah yang bisa mengerjakan. Tapi ketika itu disematkan kepada Kristus, dan memang dia Allah yang mengambil rupa manusia, dia adalah Allah sendiri. Dia berani mengatakan, memberi hidup, terpisah daripadanya mati. Ada nabi yang berbicara seperti ini? Tidak ada. Sekali lagi, ini hanya pekerjaan yang dimiliki oleh Allah. Allah lah pemberi hidup. Dan ketika Kristus mengatakan dirinya dengan begitu berani, bahkan diberikan satu ilustrasi dalam pasal 15 tentang pokok anggur, lepas daripada pokok, sarang tersebut akan mati. Dikatakan dia mencipta alam semesta. Ibrani 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 3. Melalui dia, firman, Kristus yang menjelma menjadi manusia. Seluruh yang ada diciptakan olehnya. Tidak ada nabi-nabi yang mampu mengatakan dan melakukan masalah itu. Dia menghukum orang. Bahkan dia mengatakan, atau tepatnya penulis Yohanes mengatakan, mujizatnya yang dilakukan menunjukkan kalau Kristus adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, ada 7 mujizat. Mujizat pertama dalam pasal 2, air menjadi anggur. Mujizat yang kedua, itu di dalam pasal 4, bagian akhir, ada mujizat yang terjadi atas anak seorang pegawai istana. Mujizat yang ketiga, itu di dalam pasal yang kelima, dia menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Pasal 6, dia memberi makan 5.000 orang. Dalam pasal yang sama, dia pun mampu berjalan di atas air menaklukkan yang namanya Allah. Mujizat yang ke-6, menyembuhkan orang buta. Dan klimaksnya pasal 11, membangkitkan Lazarus. Coba kita simpulkan semua. Dia berkuasa atas alam, bukan? Dikatakan dalam pasal 6, danau Galilea takut terhadap dia. Dia berkuasa atas penyakit, kan? Yang buta, yang lumpuh, itu bisa disembuhkan. Dia berkuasa atas masalah jaminan hidup, kebutuhan manusia. Air anggur, roti, 5.000 orang bisa diberikan, pesta yang membutuhkan anggur bisa dipenuhi. Ini berbicara tentang masalah hidup. Dia berkuasa atas penyakit yang saya katakan tadi. Dan dia pun berkuasa atas kematian. Dan dalam tradisi Yunani di abad-abad awal, yang bisa menguasai alam, kehidupan manusia, penyakit, bahkan kematian, hanya ilah. Dan Yesus mampu melakukan itu semua. Sehingga kesimpulannya, dia memang Allah. Apakah ada yang lain? Ada. Yang kelima, atribut yang dimiliki oleh Kristus itu merekspresikan atribut yang sebetulnya dimiliki oleh Allah. Kalau nggak percaya, tuh. Dia maha kuasa.
Dia Maha Tahu. Dia Maha Hadir. Dia Maha Kekal. Dan dia tidak berubah. Allah Maha Kuasa. Nabi-nabi berkuasa, tetapi tidak maha kuasa. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia Maha Tahu. Teks-teks yang saya sebut di situ mengungkapkan tentang kemahatauan Allah. Khususnya tentang kemahatauan Yesus. Dia Maha Hadir. Dia Maha Kekal. Manusia memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Tetapi Allah tidak memiliki awal dan sekaligus juga dia tidak memiliki akhir. Dia tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, inilah Kristus yang kita kenal di dalam Alkitab. Kalau begitu, sebetulnya siapa Kristus dengan teks-teks yang saya ungkapkan? Sederhana. Dia adalah Allah. Kenapa dia disebut Allah? Fakta-fakta yang kita pelajari tadi, fakta-fakta yang kita ungkap di dalam Alkitab, menunjukkan, dan kalau kita tarik, kita simpulkan, dia adalah Allah. Mengapa disebut Allah? Dia memiliki atribut seperti Allah. Dia menunjukkan tentang ajaran yang bersifat ego eimi. Dia menunjukkan bahwa dirinya suci dan tidak berdosa. Dan kita bisa melihat tadi bagaimana diungkapkan dia adalah memang Allah yang Maha Kuasa. Sekarang problemnya, atau tepatnya implikasinya, kalau dia memang Allah, apa implikasinya bagi filosofi GKPB? Kalau kita memahami Kristus sebagai Allah, lalu GKPB memahami Kristus itu sebagai Allah, implikasi apa yang bisa ditarik? Dan sekaligus yang bisa diterapkan sebagai bahan pembelajaran dalam menjalani hidup, dan itu merupakan ciri dan hal yang melekat dengan GKPB. Ada 3 hal. Pertama, kalau dia Allah berarti kita menjadikan Yesus sebagai rule dan model di dalam kehidupan. Saya masih ingat satu kali ungkapan seorang pemikir Kristen, dia meninggal di dalam usia muda, hanya 29 tahun usianya, tetapi dalam dunia teologi dia sangat dikenal sekali, khususnya di dalam pelayanan di Jerman. Namanya Dietrich Bonhoeffer. Ada puluhan buku yang dia tulis. Salah satu buku yang cukup legendaris, yang biasanya dibaca di sekolah-sekolah teologi, khususnya di dalam ranah teologia praktika. Buku tersebut berjudul The Cost of Discipleship. Harga daripada pemuridan. Dia mengatakan seperti ini. Ada banyak orang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena Yesus sebagai Tuhan, maka orang komit berjanji untuk menjadi pengikutnya. Hanya orang tersebut lupa. Ketika menjadi pengikut Yesus sebetulnya, dia sementara menjadikan Kristus sebagai Allah, berarti pada saat yang bersamaan, harus menjadikan Yesus itu menjadi rule dan model dalam kehidupannya. Artinya apa? Mengikut Yesus berarti siap berubah dalam segala aspek kehidupan, hanya terarah pada Kristus. Nah, itu sebabnya di dalam filosofi GKPB, pemuridan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.
Sehingga ketika orang berbicara GKPB, orang berpikir tentang discipleship. Dari sana muncul kata-kata MDC, Making Disciple for Christ. Lalu, karena kepentingan yayasan, diterjemahkan menjadi MDC, masa depan cerah. Sebetulnya esensinya, saya masih ingat Kak Ir mengatakan making disciple for Christ. Menjadikan orang itu menjadi murid Kristus. Ini hanya akan mungkin terjadi kalau umpamanya kita menjadikan Kristus sebagai role dan model. Dalam tradisi Yahudi, seorang guru itu tidak terlalu banyak memiliki murid. Dan dalam satu tulisan, seorang pendidik yang terkenal, sekarang menjadi seorang dosen di STT Jakarta, namanya Andar Ismail. Dia menuliskan buku seri Selamat. Salah satunya adalah Selamat Mengikut Dia, bukunya. Itu menarik. Dia ungkapkan katanya ketika seorang guru berjalan, dia akan berjalan di depan, dan para muridnya itu akan berjalan di belakang dia. Tidak akan pernah para murid melewati dia, tetapi akan di belakang dia. Lalu apa yang dilakukan oleh murid? Muridnya hanya melihat ke bawah dan sekaligus ke depan ketika mengikuti sang guru. Apa yang dia lihat di bawah? Dikatakan sang murid akan melihat telapak kaki sang guru. Lalu kalau lihat ke depan, apa yang dilihat oleh para murid? Perilaku, sikap, perbuatan, dan figur sang guru. Dan ini memberikan pembelajaran. Telapak kaki berbicara tentang masalah dimanapun sang guru berjejak, di situ aku harus ada. Dan ketika melihat ke depan, melihat perilaku, figur, role model daripada sang guru, aku akan lakukan hal yang sama. Dan akibatnya, implikasi ini kita ambil, sehingga jantung, detak, kalau Gomloh bilang, merah darahku, putih tulangku, itulah pemuridan yang menjadi bagian daripada GKPB. Saya rasa kita sudah menjalani ini semua, bukan? Ada sekian pelajaran, DK yang berjumlah 12, HB yang berjumlah 10. Jadi sekali lagi, menjadikan Kristus sebagai role dan model. Sampai muncul istilah, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan ketika dia dihadapkan dengan situasi tertentu, itu yang harus menjadi imajinasi kita. Jadi sekali lagi, implikasi yang pertama, menjadikan Kristus sebagai satu role, menjadi satu model di dalam kehidupan. Implikasi yang lain, menjadikan Yesus sebagai center, pusat, dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam beberapa bulan, para pemimpin GKPB bersama dengan Pak Bambang mendalami satu pembelajaran tentang formasi spiritualitas. Saya rasa Pak Kun Hantio dengan Pak Andrew juga mengikuti pelajaran itu. Yang menarik, ketika kita menjadikan Yesus sebagai sentral dalam segala aspek hidup, itu akan terekspresi keluar menjadi satu tindakan, menjadi satu perbuatan. Sehingga perbuatan kita tidak ditunjukkan karena perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan kita itu karena kita mengasihi Kristus. Karena Kristus mengasihi sesuatu, maka kita pun mengasihi apa yang dikasihi oleh Kristus. Menjadikan Yesus sebagai sentral dalam segala aspek hidup berarti apa yang disukai oleh Kristus itu harus saya sukai. Walaupun mungkin saya tidak menyukai. Dan apa yang dibenci oleh Kristus, saya harus benci. Walaupun mungkin saya mengasihi. Tetapi di atas segala-galanya, kalaupun tindakan tersebut terjadi, itu karena saya mengasihi Yesus. Bukan karena terpaksa. Ada satu orang bertanya kepada Mother Teresa.
seorang dari Kalkuta yang begitu hebat di dalam melayani, khususnya orang-orang kusta dan orang-orang miskin, bahkan orang-orang yang hampir mati, yang dibuang oleh masyarakat di pinggir jalan. Ada orang bertanya begini, kamu itu melayani dan begitu menyukai pelayanan kepada orang-orang yang terlantar seperti ini. Lalu Teresia menjawab, bukan. Bukan karena saya tertarik dengan ini, tapi karena saya mengasihi Yesus. Karena saya mengasihi Yesus, dan Yesus mengasihi yang namanya orang-orang yang terpinggirkan, maka saya melayani orang-orang yang terpinggirkan ini. Sehingga tindakan ini adalah tindakan menjadi Yesus sebagai sentral, menjadikan Yesus sebagai sentral di dalam hidup. Implikasi yang selanjutnya adalah mengembangkan value, behavior, attitude yang positif sebagai satu buah keselamatan di dalam hidup. Jadi Yesus merupakan sentral ketika dia menjadi satu bagian yang paling terdalam dalam diri kita. Itu akan memunculkan sifat dan perilaku. Saya masih ingat satu kali saya pulang dari kantor ke rumah. Waktu saya pulang dari kantor ke rumah, saya berhenti di satu perempatan. Jadi kalau dari kantor ke rumah saya itu ada satu perempatan, namanya perempatan Jalan Pasteur. Itu dikenal dengan perempatan yang sangat macet. Waktu saya di perempatan tersebut, saya tertarik melihat beberapa anak-anak kecil yang suka biasanya bermain musik dan meminta-minta uang di perempatan tersebut. Nah, anak-anak kecil ini bermain sepak bola. Saya waktu lihat, kok mereka menendang-nendang tetapi tidak ada bolanya. Apakah mereka hanya main-main? Lalu saya coba melihat dengan lebih jelas, ternyata yang ditendangnya itu bukan bola. Mengapa saya tidak melihat bola? Karena yang ditendangnya adalah uang logam Rp50. Loh kok saya pikir, kenapa uang logam tersebut ditendang-tendang? Setelah kalau lihat pada implikasi yang ketiga, mengembangkan value, behavior, dan attitude, uang Rp50 ditendang karena merasa tidak memiliki value. Saya nggak pernah lihat orang bermain bola yang ditendang itu uang 100.000. Kenapa? Karena 100.000 itu memiliki value, berharga. Sehingga karena itu dianggap berharga, berdampak pada behavior dan attitude. Kalau kita punya uang Rp50, di mobil kita akan lempar aja di tempat parkir. Artinya di tempat kantong untuk parkir. Lain masalahnya kalau kita memiliki uang 100.000, kita akan simpan. Saya satu kali pernah pulang dari Jakarta menuju Bandung. Dalam perjalanan, kami makan di satu tempat, rumah makan Padang. Waktu kami makan, seperti biasa yang namanya makanan Padang itu banyak disajikan. Selesai makan, restoran itu biasanya menyajikan atau tepatnya menyediakan untuk mencuci tangan. Satu mangkuk. Saya cuci. Saya rasa bagi Bapak dan Ibu sekalian yang pernah makan nasi Padang, lakukan hal yang sama juga setelah selesai makan, mencuci tangan. Apa yang dilakukan setelah mencuci tangan? Kita akan ambil yang namanya tisu. Lalu apa yang kita pakai? Apa yang kita lakukan dengan tisu yang sudah kita pakai? Hampir umumnya kita setelah kita memakai tisu tersebut akan kita lemparkan ke tempat sampah. Tetapi kalau satu kali kita makan di rumah makan Padang, selesai makan kita mencuci tangan, lalu setelah selesai kita mencuci tangan, kita mencari tisu, kita tidak mendapatkan tisu, biasanya kita akan memakai yang namanya sapu tangan. Lalu apa yang kita lakukan dengan sapu tangan kita? Apakah kita crumple, lalu melemparkannya ke tempat sampah? Tidak. Tapi kita akan lipat sapu tangan tersebut dan kita akan cuci. Apa yang membedakan antara tisu dengan sapu tangan? Value.
Yang satu dianggap meaningless, tidak berharga. Ketika dipakai, itu menjadi satu barang rongsokan. Dan kita bersikap, berperilaku, behavior, dan attitude, karena melihat itu dianggap tidak bernilai, kita akan lemparkan. Lain halnya dengan sapu tangan, apalagi kalau itu diberikan dari anak, dari istri, atau siapa. Karena dianggap value, ada kaitan historis. Kita akan lipat. Nah, ini antara value, behavior, dan attitude. Kalau kita menyadari bahwa kita ini memiliki value karena Allah menebus kita, dan Kristus menjadi role model, dia menjadi center di dalam hidup kita, maka hidup kita akan memiliki sifat dan perilaku yang lain. Pertuhanan Kristus berarti memahami bagaimana cara Kristus melihat kita, sehingga itu menjadi cara kita memandang diri kita. Jangan kita memandang diri kita dengan cara kita memandang atau dunia memandang. Tapi pandang diri kita seperti Kristus memandang. Kalau kita memiliki cara pandang seperti begini, saya rasa pertuhanan Kristus akan menjadi bagian di dalam diri kita. Hanya ketika orang merasa dirinya sampah, orang akan bersikap, berperilaku seperti sampah. Tapi ketika kita memahami, kalau kita ini bukan sampah, di situ kita bisa berperilaku, menjadikan Kristus segala-galanya dan tidak akan bersikap seperti sampah. Dia adalah Tuhan. Kita meyakini Yesus adalah Tuhan atas seluruh bumi, bukan? Kita pun meyakini kalau dia menjadi Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa. Lord over the world. Dan dikatakan, Lord over my nation. Atas bangsaku. Tapi pertanyaannya, kalau kita meyakini Kristus sebagai Allah atas dunia, dia pun menjadi Allah atas bangsaku, apakah kita cukup meyakini kalau dia juga menjadi Allah atas hidup saya, hidup Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita mengatakan, ya, dia menjadi Allah, role model, center. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas keluarga kita? Pernahkah kita mengarahkan keluarga kita untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya yang menjadi center, yang menjadi pusat? GKPB memiliki yang namanya pelayanan Shine. Ini tujuannya untuk membangun yang namanya keluarga. GKPB memiliki pelayanan yang namanya VMM, kaum pria. Ini untuk menyosor yang namanya family. GKPB memiliki pelayanan yang dikatakan marriage, satu retreat, tiba-tiba saya bisa lupa. Itu yang biasa dilakukan oleh kita. Sehingga segala sisi disosor agar kita bisa membangun yang namanya keluarga yang baik. GKPB memiliki yang namanya Happy Heart. Dan ini dalam tujuan menjadikan Kristus segala-galanya di dalam keluarga. Tapi bukan hanya di dalam keluarga, apakah dia juga menjadi Tuhan atas gereja kita? Tidak sedikit yang menjadi Tuhan atas gereja kita adalah mungkin para pelayan, mungkin orang tertentu. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus adalah segala-galanya, bukan hanya untuk dunia, bukan hanya untuk bangsaku, bukan hanya untuk hidup, tetapi juga atas keluargaku, atas gerejaku. Apakah dia juga menjadi Allah atas masalah keuangan kita, financial? Sudahkah kita memberikan pengaturan keuangan kepada Kristus? Menjadikan Kristus sebagai Tuhan berarti kita menata keuangan sama seperti
apa yang dikehendaki Allah. Dalam satu diskusi, ada seorang bertanya kepada saya, kenapa saya memberikan perpuluhan, tetapi hidup saya tetap berkekurangan? Saya berdiam diri sejenak, It's 20 hours. memandang orang tersebut. Lalu saya menjawab, saya katakan demikian. Memberikan perpuluhan bukan berarti kita memiliki paspor untuk kita menggunakan yang 9/10 untuk kepentingan kita dengan seenaknya. Jangan sampai kita memberikan perpuluhan sehingga itu dianggap menjadi kunci berkat walaupun kita memakai yang 9/10 dengan tanpa aturan. Justru di sini kita harus memahami. Memberikan perpuluhan kepada Allah berarti kita menyadari apa yang kita miliki itu adalah berkat Allah. Sehingga satu apresiasi atas berkat Allah kita bersyukur, kita berikan perpuluhan. Tapi dalam sisi yang lain itu berarti merupakan satu pengakuan iman, karena ini berkat yang daripada Allah, saya akan tata yang 9/10 dengan baik. Ketika ini dijalankan dengan baik, ini berarti kita sedang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas masalah financial kita. Ini implikasi yang dipegang oleh GKPB. Sehingga sekali lagi, orang biasanya yang berhasil di dalam mengatur keuangan, orang itu akan hidup tertib. Tetapi ketika jatuh bangun, orang ini akan memiliki masalah. Betapa pentingnya menjadikan Yesus di dalam masalah seperti ini. Teresa mengatakan, sebetulnya bukan seberapa banyak support Allah atas kita. Tetapi bagaimana kita memakai secukupnya bagi kita. Dan di dalam kelebihannya kita belajar membeli. Sekali lagi, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan atas masalah financial? Apakah dia juga sudah menjadi Tuhan atas masa depan kita? Dia adalah Alfa dan sekaligus dia adalah Omega. Dia awal dan sekaligus ujung. Dia sementara di sana. Dia menunggu kita di sana. Satu kali ada lukisan yang menarik, seorang muda melihat ke depan dengan muka yang pucat, tanpa harapan. Dalam lukisan tersebut, orang muda yang melihat ke depan, di depan sebetulnya ada Yesus yang sementara menanti orang muda tersebut. Dan di bawahnya ada tulisan yang sangat menarik. Are you afraid about tomorrow? I was there. Apakah kau takut akan hari esok? Sebetulnya aku sedang menantimu di sana. Yesus adalah Alfa, awal, tapi sekaligus akhir. Kita berjalan di antara keduanya. Kalau kita berani meletakkan hidup kita dan menjadikan Yesus segala-galanya, berarti kita sedang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas masa depan kita. Apakah dia juga menjadi Tuhan atas kesehatan kita? Menjadi Tuhan atas kesehatan kita berarti kita peduli dengan tubuh kita ini. Saya semakin menyadari, semakin bertambahnya usia, bahwa kesembuhan, mujizat, kesehatan, itu Allah berikan, tetapi akan disempurnakan oleh bagaimana cara kita mengolah tubuh kita. Olahraga, cara makan, tidur, itu menunjukkan ke arah mana kita hidup. Apakah kita sedang ke arah yang lebih sehat atau yang lebih buruk. Satu kali Billy Graham berbicara sesuatu yang menarik bagi saya dan saya tertawa. Dia katakan begini, pada zaman sekarang banyak orang Kristen yang diberkati Tuhan, banyak pendeta mati itu bukan dikubur oleh skup, tetapi katanya mati dikubur oleh sendok. Saya bilang betul juga. Dulu kalau kita melihat yang namanya pendeta, hamba Tuhan, orang-orang yang diberkati, atau tepatnya kalau gembala atau pendeta atau rohaniwan, itu sulit, bahkan banyak yang katanya meninggal karena kekurangan makan. Tapi hari ini banyak orang-orang yang namanya pendeta meninggal karena masalah kelebihan makan.
atau makan yang tidak diurus. Nah, itu sebabnya Jesus is Lord over my health. Jaga diri kita. Ini implikasi yang menarik. Health, kesehatan. Gereja di Bandung memiliki satu ruang di lantai 3 dan itu disediakan untuk kebugaran. Ada alat fitness, ada treadmill, ada barbell. Jadi tiap-tiap staf diwajibkan untuk 1 minggu hari apa berolahraga dengan memasukkan jadwal. Ini yang namanya kesehatan. Sehingga kesehatan merupakan bagian daripada iman. Kemudian, kalau Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, apakah Dia juga Tuhan atas jiwa kita? Jiwa yang selalu sering gelisah, resah. Sehingga kalau Dia menjadi Allah atas jiwa kita, maka kita pun akan berani mengatakan peperangan dan sekaligus kemenangan itu dikarenakan kita menjadikan Kristus Tuhan atas kita. Dia Tuhan atas peperangan, keresahan, pergumulan kita. Hari ini banyak orang ketika gelisah, bertarung di dalam peperangan, lebih mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, mengandalkan mungkin orang-orang yang dekat, atau apa yang dimiliki oleh dia. Mungkin juga pengalaman dia. Tapi pernahkah kita menggantungkan diri kita kalau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan? Sehingga waktu kita mengalami kemenangan, kita dengan berani mengatakan kemenangan ini daripada Tuhan. Saya rasa untuk hari ini kita belajar tentang Lordship of Christ. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau berdiskusi atau membicarakan, bertanya, silahkan. Pak Andrew, silahkan. Baik. Terima kasih banyak buat Pak Steve yang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Tapi kalau masih ada yang belum mengerti, silahkan bertanya. Dan untuk Pak Leman, yang minggu lalu juga sempat angkat tangan, tapi tidak sempat tanya, boleh mengajukan pertanyaan tentang yang minggu lalu. Silahkan, saya persilahkan Pak Leman duluan ya. Sebelum yang hari ini. Pak Leman. Mati ya? Iya. Apa mati? Tapi untuk apa? Pak Kun, bisa tolong Pak Leman di itu kasih di unmute. Sudah, Pak Leman sudah. Belum. Bentar. Pak Leman tadi ya. Pak Leman? Bentar, dimatikan lagi. Oke. Dimatikan. Dimatikan? Iya, sudah saya unmute, dimatikan lagi. Oh. Dimatikan. Cuma suara anak-anak tadi. Oh iya. Oh ini sudah nyambung lagi. Pak Lemannya nggak ada, Pak. Oh ya. Oh, Minggu depan aja. Iya, ya. Oh iya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu saya buka pertanyaan untuk materi hari ini. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Kalau mau tanya caranya, klik di partisipan, ya. Ada partisipan itu diklik. Lalu di bagian partisipan itu kalau sudah kita klik ada tulisan raise hand. Nah, kita angkat tangan, kita raise hand itu angkat tangan. Nah, kita klik itu, nanti host akan melihat dan akan membuka mute-nya supaya bisa ngomong. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Ini ada yang namanya AV dibuka, mic-nya dibuka, apa mau berbicara? AV. Oh.
Ada yang namanya siapa? Afai. Oh sudah ditutup, enggak jadi. Oh, nggak jadi, nggak jadi. Ada yang mau tanya lagi? Cukup jelas semua? Oke, kalau cukup jelas juga tidak apa-apa. Memang jelas. Baik, saya sekali lagi berterima kasih buat Pak Steve, buat Ya. penjelasan yang cukup jelas, cukup baik. Terima kasih buat Pak Kun yang sudah setia menjadi host buat kita pada malam hari ini. Dan Sama-sama. kita akan mengakhiri webinar kali ini dan saya kembali minta untuk Pak Kun menutup dalam doa. Yang lainnya aja, Pak. Gantian. Oke, kalau gitu saya minta Inge untuk berdoa. Enggak, bentar ya. Saudari Inge. Pak, kan saya sudah kemarin, Pak. Gantian Ferdi aja, Pak. Semua gantian. Doa aja Pak. Bukan, saya berbagi berkat, Pak. Oh, berbagi berkat. Baik. Ya, Pak Sofian silahkan tutup dalam doa. Pak Sofian ya. Pak Sofian. Pak Sofian pakai Ya. nama. Oh ya. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Mari kita berdoa. Loh, ditutup lagi. Oh ya, sudah. Oh ya, sudah. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pak Steve yang telah menjelaskan dengan begitu jelas dan begitu gamblang. Sehingga kami boleh mengerti bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Dan kami boleh belajar untuk serupa dengan Yesus. Dan kami juga boleh belajar untuk menjalani hidup ini seperti yang Tuhan mau dan Yesus mau ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Pak Steve. Terima kasih juga untuk Pak Kun yang telah menyediakan media untuk kami bisa webinar malam hari ini. Dan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sofian sudah berdoa tutup. Ya, Tuhan memberkati. Kalau Sama-sama, Pak. Sampai bertemu hari Sabtu. Kalau tidak keberatan, supaya videonya dibuka semua, nanti saya foto. Oh ya. Oke. Semua tolong videonya dibuka, mau difoto supaya untuk ini ya, arsip. Silakan dibuka semua videonya. Sudah. Oke. Ya, kameranya di on semua ya. Ya. Masih ada ini yang belum? Ya. Oke. Zeus. Ya. Ini sebentar. Pak Zeus sudah. Ini siapa ya? DE5N8 ini siapa ya? DE5N8 sama DE berapa tadi 2? Ya. DMP sama DMP. Sebab nanti kalau yang nggak jelas, nanti dicurigai sebagai penyusup. Ini pertama siapa nih pertama? Ya, sama pertama itu. Pertama DE5. Ya. Nah. Oke. Bentar. Masih saya copy. Oke. Bentar. Sekali lagi. Ya. Oke. Sudah? Ya, sudah cukup. Ya, Pak Prana. Halo.
Ya. Rumah ini sudah. Ya. Papa ini Jojo ada papa. Papa. Solim. Papa. Balik lagi Pak. Saya Balik lagi. Mati. Nah, ini nah. Apaan? Ersa, Termina nih. Termina ini sih. Halo. Ya. Ada Bella juga. Iya, Bellanya. Oh. Balik lagi. Mama balik lagi nak nengok Bella. Gara-gara buka kali berisik. Tak dengar mah. Ini tuh nangin kok. Buka kayaknya.